Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Pagi ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Republik Indonesia tahun 2005. Hari Guru kita kali ini adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Pelaksanaan kurikulum ini ke depannya bisa menjawab tantangan yang diharapkan oleh masyarakat. Tantangan pendidikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun berada, saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga guru tetap jaya di Republik Indonesia. Bagaimana kita rasakan guru-guru kita meninggalkan rumah di pagi hari, anak-anak ditinggalkan, kemudian menghadapi anak-anaknya di sekolah, seperti itunya siswa. Ini dilakukan dalam waktu yang lama. Saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh guru yang telah bekerja keras menghadapi kita semua. Tidak hanya menghadapi anak di lokal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran. Kemudian di malam hari, orang semuanya sudah beristirahat, para guru kita masih bekerja, memeriksa hasil ujian anak-anak, apakah yang namanya UH atau yang namanya ujian akhir semester. Bekerja pagi sampai malam menghadapi komputer, menghadapi laptop, membuat atau menyusun tugas-tugas untuk bagaimana madrasah kita atau sekolah kita atau pondok kita tidak ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan administrasi. Kelangsungan ketercapaian cita-cita siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga dapat kita sambungkan, menyampaikan sebuah cerita bagaimana nasib seorang guru. Kejadiannya di Gorontalo, seorang bapak yang namanya Bapak Hamid jadi guru selama 35 tahun, mengajar di pelosok yang jauh, yang tidak diminati oleh para guru-guru yang lainnya. Tapi karena kecintaannya kepada siswa, dia berjalan seharian itu cukup jauh mencapai sekolah tempat dia mengajar dengan berbagai rintangan dan kesulitan. 35 tahun mengajar, Pak Hamid ini dapat yang namanya penghargaan. Ada dalam bentuk pelakat, ada dalam bentuk piagam. Karena cinta dan sayangnya kepada pelakat-pelakat tadi, pelakat itu dibersihkan setiap hari. Di lapnya diletakkan di tempat yang paling mulia, disimpan di tempat yang rapi. Begitu juga piagam-piagamnya. 35 tahun mengajar, dia pensiun. Karena gajinya hanya pas-pasan untuk makan istri dan anaknya, sehingga dia pensiun, dia tidak menyisakan uang dalam kehidupannya. Anaknya harus masuk SLTA. Dana tidak ada sama sekali, sumber dana pun tidak ada. Sang bapak tadi, Pak Hamid, membawa pelakat-pelakat dan piagamnya ke pasar. Lalu dibukanya di kaki lima itu jualannya, dagangannya tadi. Karena dagangannya itu adalah pelakat, tidak ada peminatnya. Beberapa hari dia ke pasar berulang-ulang, datanglah seseorang. Tiba-tiba datang pemuda tadi membawa uang sejumlah 3 juta tambah sekitar dalam 4,5 juta. Ini uangnya 4,5 juta dalam amplop. Coba bayangkan 35 tahun mengabdi jadi guru, mendapatkan pelakat dan piagam. Dijual pelakat dan piagam tadi hanya seharga 4,5 juta. Itu pun akan digunakan untuk memasukkan anaknya masuk SLTA, karena dia tidak punya pemasukan tambahan. Lalu dibungkus dan dibawa pulang oleh pemuda tadi. Sang bapak Hamid pulang berjalan kaki sejauh 2 km sampai di rumah. Tiba di rumah, istrinya
tidak nyaman melihat suaminya. Ada apa Pak? Kenapa kok begini? Barusan ada yang datang ke rumah. Ada orang laki-laki datang ke rumah kita Pak. Dia bawa bungkusan ini. Di dalamnya ada surat. Lalu si bapak tadi ingat bungkusan itu adalah bungkusan yang dia bungkus tadi. Ternyata di dalamnya adalah plakat dan sertifikat yang telah dijualnya tadi. Lalu ada satu surat. Apa itu suratnya? Pak, saya adalah murid yang Bapak ajarkan dulu. Saya kembalikan mereka Bapak semua dan uang 3,5 juta. Silakan ambil. Ini sepenggal kisah seorang guru yang mencintai anaknya, mendidik anaknya, kemudian mendapat penghargaan hanya senilai 3,5 juta tadi yang dijualnya, kemudian dikembalikan oleh sang anak tadi. Semoga di antara kalian juga ada yang seperti itu nanti. Belum tahu nasib guru kita ini bagaimana ke depannya. Mungkin kalian akan lebih percaya dari guru kalian itu nanti. Dengan ini, mari patuhi apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Karena tubuh manusia itu adalah nasi, ketika sakit dikasih obat. Andaikan manusia ini tidak diberi makan selama 3 hari, tidak diberi obat selama 3 hari, pasti manusia akan mati. Tetapi makanan jiwa manusia, makanan hati manusia itu adalah ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah itu yang kamu dapatkan, yang kamu terima di majelis guru. Andaikan ilmu dan hikmah itu tidak kamu terima selama 3 hari, maka jiwa dan hati kamu itu akan mati. Oleh sebab itu, guru memberi makan orang tua memberi makan secara fisik, tapi guru-gurumu lah yang memberi makan secara mental jiwa kamu itu. Sehingga keseimbangan antara fisik dan mental, kamu menjadi tumbuh seorang yang dewasa, yang hebat, yang berpikir dan yang cerdas. Makanya kedua-duanya sama posisinya. Bagaimana kamu mengabdi kepada ibumu, dan begitu juga lah mengabdi kepada gurumu. Jangan dikecewakan orang tua maupun guru kita dalam kehidupan, karena kedua-duanya adalah mengecewakannya merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja bisa disampaikan. Kalau ada salah mendengar saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.